يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. Hadirin jamaah asar rahimakumullah. Pada asar ini kita bahas berkaitan dengan hari kebangkitan manusia. Beberapa penjelasan Allah tentang hari berbangkit yang semuanya merupakan bukti valid bahwa manusia semuanya akan bangkit. Yang matinya beriman, matinya tidak beriman, semuanya akan bangkit. Meskipun orang-orang kafir itu ragu akan hari berbangkit, tapi kebangkitan itu pasti. Dari mana ragunya hari berbangkit itu? Ada beberapa ayat Quran menjelaskan. Yang pertama, dalam surat An-Nazi'at, A'idza kunna izaman nakhira. Orang kafir bertanya, apa mungkin tulang belulang yang sudah hancur ini akan disusun kembali? Kemudian dalam surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu allan najma'a izamah, dengan bentuk yang mirip. Apakah manusia mengira, kata Allah, kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya? Tapi Allah mengatakan pasti hari berbangkit itu. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Jangankan tulang belulang, jari-jari dan sidik jarinya akan kami susun kembali, kata Allah. Dalam surat kembali ke An-Nazi'at, fa innama hiya zajratun wahidah, maka sesungguhnya pengembalian itu tidak sulit, kata Allah. Dengan sekali tiupan saja, zajratun wahidah, satu kali tiupan, ya kan? Fa iza hum bisahirah, akan terbentuk kembali daerah padang mahsyar. Dalam bahasa mufassir disebut bumi yang datar. Pada hari itu peristiwanya, pada hari berbangkit itu peristiwanya dimulai dengan hari kiamat. Maka dalam surat An-Nazi'at juga dijelaskan, yauma tarjufur rajifah tatsba'uha radifah. Pada hari ditiup sangkakala pertama mengguncang alam semesta, itu terjadi kiamat besar. Tatsba'uha radifah, kemudian ditiup tiupan yang kedua, manusia berbangkit keluar dari kuburnya. Wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika kuburan itu dibongkar, terbalik, manusia keluar dari kuburnya, masing-masing menuju dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, akan berbentuk seperti semula. Laqad khalaqnakum laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kata Allah surah Al-Kahfi, sungguh kamu akan datang kepada kami kembali seperti ciptaan yang semula. Jadi manusia itu pasti akan berbangkit dari kuburnya, dan manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, pada hari itu Allah ceritakan permulaan daripada kiamat itu dalam surat Al-Insyiqaq.
Pertama disebut apabila langit terbelah, dan kemudian apabila langit terbelah, wazinat li rabbiha wa huqqat wazinat wa izal ardu muddat, dan seterusnya, bersumpah demi bumi, demi bintang yang berserakan, laut yang menguap. Nah, di peristiwa pada hari kiamat itu, yauma tarjufur rajifah, itu langit terbelah, bintang bertebaran, jatuh semua, bumi bertabrakan, laut meluap airnya, kemudian berubah menjadi datar. Dengan kesimpulan disebut dalam surat An-Nazi'at, fa izahum bisahirah. Terbentuklah kemudian keadaan padang yang datar, tidak berbukit seperti sekarang, tidak berlurah, tapi dia datar. Disitulah manusia akan berkumpul. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari ketetapan itu pasti akan datang. Yauma yunfaku fis suri fata'tuna afwaja. Pada hari itu manusia akan datang berbondong-bondong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada dua kondisi pada hari itu Allah gambarkan. Kondisi orang setelah berbangkit itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi pertama ialah qulubu yauma idzin wajifah. Pada hari itu manusia tuh punya perasaan, hatinya sangat takut sekali. Takutnya luar biasa. Kalau ada takut di dunia ini, pada hari itu sangat takut sekali. Luar biasa takutnya. Bagaimana simbol takutnya itu? Absaruha khasyiah. Pandang mereka tertunduk lesu begitu. Kalau orang takut itu kan menaku aja, tidak ada melawan segala. Tameh. Cemas sekali. Kenapa mereka cemas? Karena memang Allah akan berikan tanda kepada orang itu, siapa yang mulia, siapa yang tidak. Diberitahu peristiwa yang kedua, yakni alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Akan diberitahu kepada mereka apa yang mereka patuh dengan perintah Allah dan apa yang mereka lalaikan. Nabba'ul insan yauma idzin qaddama wa akhar. Perintah Allah ini oleh manusia ada yang dikerjakan, ada yang dilalaikan selama di dunia. Maka pada saat itu manusia akan diberitahu hasil dari kepatuhannya kepada Allah dan kelalaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah memberitahunya? Disebut pada surat Al-Insyikak ini, yang pertama, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Yang pertama, adapun kelompok pertama Allah berikan kitab catatannya itu dari arah kanan. Dari arah kanan, elok, ini kitabmu. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mereka yang diberikan kitab dari kanan itu hisabnya dimudahkan. Pemeriksaannya cepat, tidak lama. Pokoknya mudah. Mereka itu enggak begitu ditanya karena sudah jelas. Mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Inilah disebut oleh ayat, mereka akan kembali ke keluarganya, bertemu dengan keluarganya yang sama-sama beriman. Kalau di antara anggota keluarga dunia ini nanti di akhir sama-sama mendapat kitab dari kanan, itu mereka akan ketemu kembali. Akan ketemu kembali. Tapi kalau yang dari kanan itu beda lagi nanti. Jadi orang yang sama-sama terima kitab dari kanan, ayah dari kanan, anak dari kanan, istri dari kanan, itu kata Allah, wa yanqalibu ila ahli masrura, dia akan ketemu kembali, berkumpul kembali di situ. Yang ketiga diberitahu, wa amma man utiya kitabahu wara zahri. Adapun orang yang kitabnya diberikan di arah punggungnya, punggung itu mana? Belakang. Dari arah belakang, fasawfa yad'u subura. Hisabnya tuh sulit, banyak, dipreteli cie-cie. Misalnya dia minum khamar, kenapa minum khamar? Dia nipu, kenapa nipu? Misalnya salah milih dalam pemilu, ditanya kenapa milih yang ini gitu ya. Orangnya sesuai enggak gitu. Dia jualan nipu barang segala macam. Itu ditanya preteli bagus-bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begini? Kenapa begini? Kamu hartanya bagus, nikmatnya ikhlas, tapi dapat enggak benar. Innahu fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Mereka akan diazab dengan neraka sa'ir. Nah, mereka yang begitu nanti akan merasa bahwa dia itu merasa yang sangat luar biasa sekali, dan mereka akan menyesal. Nah, disitulah orang-orang kafir
akan mengatakan qalu tilka izan karatun khasirah, sungguh kita amat merugi, tidak percaya dengan hari berbangkit. Kesimpulan, semua kita akan kembali bangkit kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau beriman tak beriman sekarang, mau baik atau buruk perilaku kita, semua akan mati kembali kepada Allah. Akan diberi kitab yang baik dari kanan, yang tidak baik dari arah belakang. Tempat yang tidak baik adalah neraka sa'ir, yang baik tempatnya adalah surga, bertemu dengan anggota keluarga. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita nanti berkumpul kembali dengan keluarga yang sama-sama beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala pada surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.